Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Mari belajar bersama. Oh iya, jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar di tema keempat, subtema pertama. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Ayo kita memasuki pembelajaran yang ke-6. Nah, kali ini kita akan memahami isi teks yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan ya. Dayu bermain peran menjadi dokter cilik. Ia menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kepada adiknya. Misalnya menjaga kebersihan halaman depan dan belakang rumah. Kita lanjutkan ke bagian ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi. Nah, kita lihat ya, teksnya di sini berjudul Pekarangan Rumah Bersih Sehingga Keluarga Sehat. Pekarangan rumah, taman bagi keluarga. Pekarangan rumah, tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Setelah membaca teks di atas, apa isi teks di atas? Kemudian apa informasi yang kamu peroleh dari isi teks tersebut? Nah, isinya itu tentang pekarangan rumah yang bersih, membuat keluarga sehat. Informasi teksnya yaitu kebersihan pekarangan rumah wajib dijaga dengan cara disapu, membuang sampah pada tempatnya, dan membersihkan selokan. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Nah, di sini ada Dayu dan ibunya ya, sedang membersihkan sampah. Kemudian gambar yang kedua ada adiknya Dayu. Kemudian yang ketiga ada ayahnya Dayu. Nah, sekarang kemukakan pendapatmu tentang isi gambar. Nah, kalau pendapat Abi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Seperti menyapu dan membuang sampah pada tempatnya, mencabut rumput-rumput liar yang mengganggu tanaman, atau mungkin membersihkan selokan agar air tidak tergenang. Kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu berdasarkan gambar dalam bentuk laporan sederhana. Nah, contoh laporan sederhananya seperti ini ya, cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah yang bersih membuat suasana menyenangkan. Oleh karena itu, kebersihan halaman rumah harus dijaga. Halaman harus disapu setiap hari agar tidak berdebu. Sampah-sampah yang berserakan dibuang pada tempatnya. Halaman yang bersih juga memiliki taman yang terawat dengan baik. Bunga-bunga disiram setiap hari. Rumput yang mengganggu pun dicabut dan dibersihkan. Bunga akan tumbuh mekar dan segar. Jika sudah selesai membuat laporan sederhananya, silakan nanti bacakan laporan yang telah kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berdiskusi. Nah, pada bagian ini kita akan memahami manfaat hidup bersatu dan akibat kalau kita tidak bersatu ya dalam keberagaman. Dayu dan keluarga menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama. Mereka telah menunjukkan persatuan dalam keluarga. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Persatuan dalam keluarga banyak manfaatnya. Sebaliknya, hidup tidak bersatu ada akibatnya.
Nah, sekarang diskusikan bersama temanmu manfaat hidup bersatu dalam keluarga dan diskusikan juga akibat jika tidak ada persatuan dalam keluarga. Silahkan nanti isinya pada gambar berikut ya. Nah, manfaat yang lainnya yaitu rumah menjadi menyenangkan, hidup jadi sehat dan penuh kegembiraan, kemudian masalah bisa diatasi bersama, kemudian tidak ribut ya atau selalu bertengkar. Nah, sekarang contoh akibat tidak ada persatuan. Misalnya sering bertengkar, saling menyalahkan, rumah tidak menyenangkan, hati tidak tenang ya atau tidak gembira. Kita lanjutkan lagi ke bagian berikutnya. Ayo mencoba. Kamu sudah tahu manfaat hidup bersatu dalam keluarga. Sekarang coba contohkan kegiatan bersatu yang pernah kamu lakukan bersama keluargamu. Banyak sekali ya contohnya, misalnya mengerjakan PR bersama, main bersama, makan bersama, atau mungkin menonton bersama. Kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari tentang sisi, kemudian sudut, dan titik sudut ya pada bangun datar. Sekarang, amati apa yang dapat kamu temukan terhadap isi gambar. Kita lihat ya gambar yang pertama. Nah, seperti ini gambarnya. Di sini ada konblok atau segi 6. Nah, seperti di dinding ini ya. Konblok berbentuk segi 6. Permukaan konblok berupa bangun datar. Bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Masih ingatkah kamu sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Wah, pasti semuanya masih ingat ya. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Di sini ada konblok, gambarnya seperti ini. Memiliki sisi, yang ini ya sisinya. Kemudian memiliki sudut yang seperti ini ya sudutnya. Kemudian titik sudut yang ada di pojok-pojok sini. Jadi, konblok ini berbentuk segi 6, banyak sisinya ada 6, kemudian banyak sudutnya ada 6, banyak titik sudutnya ada 6. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar berikut. Kita perhatikan ya, gambar yang pertama di sini ada segi 5. Banyak sisinya ada berapa? Ada 5 tentunya ya. Ini sisi yang pertama, sisi yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian banyak sudutnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 sudut. Kemudian banyak titik sudutnya ada 5. Yang ini ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian gambar yang kedua juga di sini ada gambar segi 5, tapi tidak beraturan ya. Banyak sisinya ada 5, banyak sudutnya ada 5, kemudian banyak titik sudutnya ada 5. Kita lanjutkan lagi ke nomor 3. Nah, untuk gambar nomor 3 ini termasuk segi 5 ya. Banyak sisinya ada 5, banyak sudutnya ada 5, banyak titik sudutnya ada 5. Kemudian gambar berikutnya yang nomor 4 ini ada segi 4 ya. Banyak sisinya ada 4, banyak sudutnya ada 4, banyak titik sudutnya ada 4. Kemudian nomor 5 gambar segi 12. Banyak sisinya ada 12, banyak sudutnya ada 12, banyak titik sudutnya ada 12. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Amati berbagai benda yang berupa bangun datar di sekitarmu. Hitung banyak sisi sudut dan titik sudut setiap benda. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Misalnya ada nama bendanya ubin. Nah, ciri-cirinya yaitu banyak sisinya ada 4, banyak sudutnya ada 4, banyak titik sudutnya ada 4. Bentuk bangun datarnya yaitu segi 4. Nah, contoh benda yang lainnya ada lemari, jendela, meja, papan tulis, dan buku ya. Jika kalian memiliki contoh yang lain, silahkan boleh diganti saja. Nah, untuk kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa mengelompokkan berbagai benda bangun datar yang ada di sekitar rumah. Kemudian, membimbing mereka menghitung banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudutnya. Wah, sekarang sudah pada pintar.
Nah, sebelum Abi akhiri, Abi berpesan ya, selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.